Perkenalkan, nama saya Hairia Buamona dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian etnometodologi. Jadi di sini saya akan membahas tentang metode penelitian etnometodologi, yang dimana ada 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama pemahaman atau tujuan atau ruang lingkup, dan yang kedua metode pengumpulan data, dan yang terakhir metode analisisnya. Ya, langsung saja kita masuk ke sub pembahasannya. Metode penelitian etnometodologi. Yang pertama, pemahaman. Etnometodologi adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman cara orang membuat makna dari interaksi sosial sehari-hari. Pemahaman dalam etnometodologi tidak hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga mencakup tindakan simbolis dan makna melekatnya. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama etnometodologi adalah menggali dan mengungkapkan struktur makna yang mendasari tindakan sosial. Penelitian etnometodologi bertujuan untuk memahami bagaimana orang melihat dan menginterpretasikan dunia mereka melalui interaksi sehari-hari. Yang ketiga, ruang lingkup. Fokus utama pada etnometodologi adalah kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Ruang lingkupnya melibatkan pemahaman tentang aturan sosial, konvensi, dan cara makna dibentuk dalam konteks aktivitas sehari-hari. Dan wawancara mendalam untuk mempelajari bagaimana orang membangun dan memahami realitas sosial dalam interaksi mereka dengan orang lain. Yang keempat, etnometodologi memiliki implikasi penting untuk berbagai bidang ilmu sosial termasuk sosiologi, antropologi, dan linguistik. Etnometodologi telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat bekerja dan bagaimana orang berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, berikut adalah beberapa contoh bagaimana etnometodologi dapat diterapkan dalam penelitian. Mempelajari bagaimana orang menggunakan bahasa dan isyarat nonverbal untuk berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Mempelajari bagaimana orang menggunakan norma dan aturan sosial untuk mengatur interaksi mereka dengan orang lain. Mempelajari bagaimana orang membangun dan memelihara identitas sosial mereka dalam interaksi mereka dengan orang lain. Etnometodologi adalah pendekatan yang kompleks dan menantang, tetapi juga menawarkan wawasan yang unik dan berharga tentang kehidupan sosial. Etnometodologi membantu kita untuk memahami bagaimana orang menciptakan dan memahami realitas sosial dalam. Yang kelima, reflektivitas, yaitu mendorong refleksi pada makna yang diberikan oleh peserta dalam interaksi, memahami bagaimana peserta membuat arti dan memberikan interpretasi terhadap tindakan dan situasi. Yang keenam, pemahaman konteks sosial, kontekstualisasi analisis dalam kerangka budaya dan sosial, memahami bagaimana faktor-faktor seperti norma, budaya, dan struktur sosial memengaruhi pembentukan makna. Analisis dalam etnometodologi tidak hanya berfokus pada apa yang tampak secara langsung, tetapi juga mencoba untuk menggali lapisan makna yang mungkin terlewatkan dalam interaksi sehari-hari. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menjadikan pemahaman mendalam tentang cara orang membuat makna dalam kehidupan mereka. Yang dapat kita simpulkan, kesimpulan dari metode penelitian etnometodologi adalah pemahaman mendalam terhadap cara orang menggunakan aturan-aturan tak tertulis dalam interaksi sehari-hari untuk memberikan makna pada pengalaman sosial. Metode ini menekankan pada analisis praktik sehari-hari dan konstruksi makna sosial secara kontekstual. Masuk ke sub pembahasan yang terakhir, yaitu metode analisis dalam etnometodologi. Yang pertama, analisis aturan tak terlihat, yaitu etnometodologi menitik beratkan pada identifikasi dan pemahaman aturan sosial yang tidak selalu terlihat secara eksplisit. Meneliti norma dan konvensi yang membentuk interaksi sosial sehari-hari. Yang kedua, makna dalam tindakan.
fokus pada cara orang membuat makna dan tindakan sehari-hari, mengeksplorasi interpretasi dan mengkonstruksi makna yang melekat pada perilaku dan interaksi sosial. Yang ketiga, rekonstruksi makna, yaitu proses menggali dan mengkonstruksi makna yang terkandung dalam aktivitas sehari-hari, menganalisis cara individu atau kelompok memberikan arti terhadap tindakan mereka. Yang keempat, analisis sekuensi, yaitu memberikan urutan peristiwa dan tindakan dalam interaksi sosial, mengidentifikasi pola, struktur, dan hubungan antara langkah-langkah yang diambil oleh individu atau kelompok. Yang kelima, reflektivitas, yaitu mendorong kesimpulan etnometeorologi. Etnometeorologi adalah sebuah pendekatan sosiologi yang berfokus pada bagaimana anggota masyarakat membangun dan memahami realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menekankan pada cara orang menggunakan akal sehat dan pengetahuan praktis untuk menavigasi dunia sosial dan menyelesaikan tugas-tugas rutin. Berikut adalah beberapa poin kunci dari kesimpulan etnometeorologi. Yang pertama, realitas sosial tidak objektif, melainkan dikonstruksikan secara aktif oleh anggota masyarakat melalui interaksi dan komunikasi. Etnometeorologi mempelajari bagaimana orang menggunakan metode dan teknik untuk menciptakan dan memelihara realitas sosial yang koheren. Yang kedua, akal sehat dan pengetahuan praktis memainkan peran penting dalam kehidupan sosiologi. Etnometeorologi menunjukkan bagaimana orang menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dunia sosialisasi untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, metode etnometeorologi berfokus pada analisis interaksi dan percakapan. Etnometeorologi menggunakan berbagai metode penelitian seperti observasi partisipan, analisis percakapan, dan wawancara. Terima kasih telah menonton video ini tentang etnometeorologi. Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang metode penelitian ini, silahkan merujuk pada sumber-sumber yang tersedia di internet ataupun di perpustakaan. Sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.